saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya bahwa kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tenang untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh menjaga kami dari tadi hingga saat ini. Bapa, sekarang kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang saya pilih untuk kita pada siang hari ini terambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya pilih untuk kita semua pada saat ini yaitu hidup yang sejati. Sekali lagi, hidup yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus untuk orang-orang Kristen di Roma Yunani sekitar tahun 57 sampai 58 Masehi. Kitab Roma terdiri dari 16 pasal dan 433 ayat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang hidup yang sejati. Apa artinya hidup bagi kita? Apakah hidup hanya tentang mencari kebahagiaan duniawi atau ada sesuatu yang lebih daripada itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bagi kita adalah tentang hidup untuk Tuhan. Bagaimana kita hidup untuk Tuhan? Kita harus hidup dan juga memiliki tujuan yang jelas. Kita hidup dengan tujuan yang jelas dan juga kita hidup dengan memiliki iman. Selain memiliki iman, kita juga harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita bukan hanya untuk duniawi. Bagaimana kita hidup mementingkan seluruh kehidupan kita dengan duniawi. Tetapi bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Kita mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Kita mau hidup dalam iman. Kita mau memiliki tujuan yang jelas bahwa kita ada di dunia ini. Selain untuk melakukan setiap kehidupan kita, kita juga harus meluangkan waktu yang terbaik untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8 yang berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita semua percaya bahwa kita adalah milik Tuhan, kita hidup untuk Tuhan, dan bahkan kita mati pun untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang dapat kita pelajari yang merujuk juga di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8. Ada sebuah kisah yang berbicara tentang seorang dokter Kristen. Namanya adalah Dr. Handono.
Dr. Handono adalah seorang dokter yang sangat hebat, di mana ia sudah meluangkan waktunya bertahun-tahun untuk mempelajari tentang ilmu kesehatan. Dia juga adalah dokter yang berdedikasi tinggi. Suatu hari, Dr. Handono sedang melakukan pekerjaannya di rumah sakit. Dia selalu berhasil menyembuhkan banyak pasiennya. Tetapi saudara-saudara, ada satu pasien yang tak dapat ditolong atau tak dapat disembuhkan oleh Dr. Handoko. Dia adalah seorang anak kecil. Namanya adalah Riko. Riko menderita penyakit kanker stadium akhir. Dan Riko diperiksa lalu diobati oleh Dr. Handoko. Artinya bahwa Riko ini berada di tangannya Dr. Handoko. Ketika Dr. Handoko sedang mengobati Riko dan sedang mengobati Riko, tetapi apa saudara-saudara? Hasil akhirnya adalah Riko meninggal dan Dr. Handoko, Riko meninggal di tangan Dr. Handoko. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah itu sangat sedih, di mana Dr. Handoko merasa kecewa, merasa gagal menjadi seorang dokter, di mana setiap pasien yang ia sembuhkan, setiap pasien yang berada dengannya selalu ia sembuhkan dan mereka selamat. Tetapi Riko adalah seorang anak kecil, dia harus kehilangan nyawanya di tangan Dr. Handoko. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari ketika Dr. Handoko merasa sedih dan sangat kecewa, dia masih terbayang-bayang dengan Riko yang telah meninggal. Lalu ia mengingat sebuah firman Tuhan yang pernah ia baca, yang terdapat di dalam kitab Roma pasalnya ke-14 ayatnya yang ke-8 yang berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Lalu Dr. Handoko sangat terharu ketika membaca firman Tuhan ini. Dia merasa bahwa dia tidak bersalah. Karena apa? Karena Riko sudah hidup dan sudah memuliakan Tuhan. Riko sudah dipanggil oleh Tuhan. Dr. Handoko yang seketika sedih, dia lalu berpikir bahwa memang benar bahwa Riko hidup untuk Tuhan. Walaupun dia masih kecil, tetapi di setiap kehidupannya, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia hidup untuk Tuhan, dan dia juga mati untuk Tuhan. Dari situ, saudara-saudara, Dr. Handoko merasa terharu, dan akhirnya dia membuka Alkitab, membaca tentang kisah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di situ, Dr. Handoko mendapatkan penguatan bahwa Riko sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Dr. Handoko pergi berkunjung ke rumah Riko. Di situ dia berdoa bersama-sama dengan keluarga Riko, dan juga dia menguatkan keluarga Riko yang telah berduka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Dr. Handoko ini yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, hidup dan mati adalah milik Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia dari semua ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, jika waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, harus kita pergunakan dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Tuhan menciptakan kita selain untuk kita melakukan setiap aktivitas kita, kita harus meluangkan waktu kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roma 14 ayat 8 mengajarkan kita bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan.
Kita tidak dapat mengontrol segalanya dan kita tidak dapat menyembuhkan semua orang. Tetapi kita dapat melakukan yang terbaik dan mempercayakan hasil sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus hidup untuk Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roma 14 ayatnya yang ke-8 juga mengajarkan kita bahwa kita harus hidup untuk Tuhan. Kita harus melakukan kehendak-Nya dan memuliakan nama-Nya. Kita harus memuliakan nama-Nya dalam segala hal. Kita harus hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita, tujuannya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Poin yang ketiga yaitu percaya pada rencana Tuhan. Kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-8 juga mengajarkan kita untuk mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kita tidak harus merasa gagal atau kecewa ketika rencana yang kita inginkan tidak berhasil atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan memiliki rencana yang baik dan rencana yang terindah untuk kehidupan kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada beberapa pertanyaan refleksi untuk saudara dan saya, yaitu yang pertama, apakah saudara sudah hidup untuk Tuhan dalam segala hal? Yang kedua, apakah saudara sudah memiliki tujuan yang jelas? Dan yang ketiga, apakah saudara sudah memiliki iman yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Marilah saudara-saudari, marilah kita sama-sama merefleksikan pertanyaan-pertanyaan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin.